Pertemuan bersama Kapolri dan Menkominfo siang tadi, kita akan langsung berbincang dengannya untuk informasi selengkapnya. Bung Elman, jadi apalagi yang disampaikan Kapolri dalam pertemuan tadi dan bagaimana media menyikapi tidak bolehnya digunakan istilah cicak buaya ini? Ya, sebetulnya buat kita ya serba sulit ya, karena memang cicak buaya ini kan sudah terlanjur milik publik ya. Dan kebetulan yang melontarkan cicak buaya ini kan sebetulnya kan bukan siapa-siapa kan, polisi juga, Pak Susno. Jadi ya buat kita pertanggungjawaban kita kepada publik juga susah. Tetapi memang tadi Pak Kapolri dengan rendah hati mengatakan mohon maaf. Karena memang buat mereka juga cicak buaya ini ya menyulitkan mereka juga. Karena Pak Kapolri tadi menganalogkan memang cicak itu bukan siapa-siapa ya, polisi juga gitu. Karena apa? Dia bilang ya orang-orang mereka juga banyak juga, ada seratusan juga di KPK. Jadi cicak itu juga ya polisi juga. Nah disinilah memang buat kita pers memang tidak mudah untuk apakah mulai sekarang kita akan hentikan istilah cicak buaya ini ya memang ya terserah kita juga. Tapi kalau menurut saya biarlah waktu berjalan, nanti juga akhirnya orang juga lupa juga cicak buaya itu. Jadi tidak perlu juga langsung serta-merta kita hilangkan cicak buaya, nanti akan hilang sendiri. Percayalah, kita pun pada dasarnya tidak suka juga ada cicak buaya. Kita pun nggak suka ada buaya gitu. Karena kita pada dasarnya bukan cicak juga. Jadi menurut saya itu nggak ada cicak, nggak ada buaya. Ini menurut saya polisi juga lain kali jangan terlalu mudah menggunakan istilah-istilah karena ini menyakiti hati ini. Rakyat juga akan marah karena yang dirasakan cicak itu siapa? KPK. Kita pun marah. Rakyat marah ini. Jadi pers pun bukan dalam posisi mau mendukung siapa. Tapi ketika ada yang dizolimi ya memang jangan salahkan juga pers. Ya katakanlah berpihak kut-an-kut ya. Tapi kita tidak akan pernah berpihak kepada korupsi pasti. Kita pun tidak pernah menganggap semua malaikat. Oleh karena itu pada dasarnya kita pun bisa memahami kegalauan Kapolri. Dan mungkin secara bertahap kita pun nanti akan bisa melupakan cicak buaya ini. Saya pikir begitu, Mbak. Baik, Bung Elman, ini Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan bahwa ini bukan settingan kepada media massa juga bukannya dipanggil, tapi merupakan sebuah silaturahmi, diskusi begitu. Apa memang seperti itu? Jadi memang kalau saya menangkap tadi sebetulnya Pak Tifatul Sembiring ini memang sudah punya program untuk bersilaturahmi dengan wartawan. Secara kebetulan memang ada yang lagi hit sekarang ini ya mengenai soal KPK. Jadi pada hari ini Pak Tifatul mengundang Kapolri, mestinya juga Jaksa Agung hadir, tapi tadi Jaksa Agung katanya berhalangan. Jadi ini sebetulnya secara kebetulan aja. Memang tujuan utama Pak Tifatul itu adalah untuk silaturahmi dengan para pimpinan media massa gitu. Jadi saya juga pada mulanya tadi saya juga sempat tanya kepada stafnya Pak Tifatul, jangan-jangan kalian mulai lagi Orde Baru memanggil kita loh. Saya sebagai wartawan trauma saya di Departemen Penerangan ini, saya bilang saya lupa bahwa ini sekarang sudah Menkominfo. Saya tadi begitu masuk ke sana, bayangan saya ini DP Orde Baru nih, ini pasti akan membedel koran, membedel televisi, tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi yang saya bayangkan tidak terjadi dan Tifatul juga dengan rendah hati yang mengatakan tidak ada maksud kita untuk memanggil. Dan ini silaturahmi biasa saya pikir. Saya kira wajar-wajar aja gitu. Baik, ini pertemuannya juga cukup lama, Bung Elman, sekitar 2,5 jam. Apalagi disampaikan menurut informasi yang kami terima juga para pemimpin redaksi media massa ini menandatangani petisi, begitu? Iya, tadi ada belasan atau sekitar 20 pimpinan redaksi juga menandatangani petisi untuk memohon kepada Kapolri supaya bebaskanlah itu Bibit Chandra. Paling tidak terminologi ditangguhkan juga boleh lah. Tetapi jangan juga diartikan bahwa kita ini sudah berpihak, tidak. Supaya lebih clear, bebaskan dulu atau tangguhkan dulu. Itu sebetulnya substansi daripada permohonan para pimpinan redaksi tadi. Lalu apa tanggapan Kapolri mengenai petisi ini? Ya, Pak Kapolri hanya mengatakan, ya kita akan pertimbangkan, tapi tentunya tidak serta-merta. Kita akan lihat celah-celah hukumnya gitu. Begitu Pak Kapolri bilang. Baiklah, Bung Elman Saragih, pemimpin redaksi Metro TV, terima kasih untuk informasi Anda dan waktu Anda di Metro hari ini. Selamat sore. Selamat sore.
Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Beberapa hari sebelum ditahan polisi, Metro Realitas mewawancarai Bibit Samatrianto mengungkap berbagai upaya mengkriminalisasikan KPK termasuk sangkaan menyalahgunakan Trianto. Jadi kalau dari namanya itu jelas ini adalah untuk memverifikasi bagaimana dua elemen. Prosesnya sudah sesuai dengan due process of law atau tidak, dan fakta-faktanya bagaimana. Jadi dua hal itu yang paling penting yang akan dilakukan. Tentu saja pada prinsipnya akhirnya mencoba menggali, menuntaskan agar yang hadir kemudian dalam kasus ini betul-betul keadilan bagi sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi di tanah air. Dan bagaimana dengan cara kerjanya dan juga sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada tim ini? Cara kerjanya verifikasi ya, tentu saja kita bisa mengumpulkan fakta melalui banyak pihak yang terkait dengan kasus ini, kepolisian, kejaksaan, kemudian mungkin juga kuasa hukum dari Chandra dan Bibitnya sendiri, semua pihak, semua elemen yang bisa menghadirkan informasi-informasi yang tentu saja lebih utuh dan harapannya lengkap sehingga kemudian bisa dianalisa yang ujungnya kita kemudian menyampaikan masukan akhir kepada Presiden sehingga Presiden dapat mengambil kebijakan yang tepat bagaimana menangani kasus ini dan sekali lagi tadi bisa menghadirkan keadilan yang tidak mencederai tidak hanya proses hukum yang normatif tapi juga rasa keadilan masyarakat itu sendiri. Oke, baik, saya akan langsung lempar ke Mas Ep untuk mengomentari dengan adanya kehadiran tim ini apakah memenuhi harapan masyarakat, apakah akan mampu meredakan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kasus penahanan terhadap Bibit dan Chandra ini? Rumus pertama yang harus kita gunakan adalah tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Itu yang pertama. Jadi daripada Presiden tidak melakukan apa-apa, membentuk tim ini adalah tindakan baik sekalipun terlambat. Okay. Apakah ini akan sesuai tidak dengan harapan masyarakat, itu sangat tergantung pada apa yang dikerjakan selain sekedar membentuk tim ini. Saya ingin tegaskan bahwa dengan penjelasan yang sudah diberikan oleh Bung Dedi Indrayana, dengan pemberitaan media yang juga sekarang sudah bermunculan, terutama media online, kita tahu bahwa sebetulnya kalau dirumuskan secara lugas, Presiden sekarang mengakui secara resmi ada masalah dalam verifikasi fakta dan proses hukum kasus Chandra Marta Hamzah dan Bibit Samatrianto. Dengan begitu, Presiden secara resmi mengakui bahwa lembaga atau institusi yang harusnya bertugas untuk melakukan itu sekarang tidak berfungsi dengan baik. Okay. Kalau tidak, mengapa Presiden perlu membentuk tim itu? Kan tidak diperlukan tim semacam itu. Sudah ada kepolisian, sudah ada kejaksaan. Nah, karena itu menurut hemat saya, langkah yang akan membuat Presiden memenuhi harapan publik sekarang adalah pertama, bentuk tim ini. Ini sudah menurut saya langkah yang baik sekalipun terlambat. Yang kedua, Presiden mengambil tindakan karena dia sudah resmi mengakui bahwa ada persoalan dengan institusi yang harusnya bekerja. Apakah tindakan itu? Izinkanlah saya sebagai warga negara mengusulkan kepada Presiden saya. Usulan saya adalah perintahkan dalam 1x24 jam Kapolri dan Kejaksaan Agung melakukan tindakan atas orang-orang di bawahnya yang sedikit banyak terkait dengan kasus ini. Okay. Setelah 1x24 jam tindakan itu diambil oleh bawahan Presiden, Presiden menonaktifkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memperlihatkan bahwa Presiden sungguh-sungguh. Masa untuk mengurus Bibit dan Chandra saja institusi itu tidak bisa? Jadi dengan begitu, apa yang sekarang dilakukan Presiden nyambung dengan logika yang melatar belakanginya. Kalau tidak? Kalau tidak, saya khawatir nanti seolah-olah Presiden sekarang mengembalikan bola kepada tim independen ini. Sehingga tuntutan publik agar penangguhan penahanan Chandra dan Bibit dan lain-lain seolah-olah tunggu saja, toh ada tim yang bekerja. Tidakkah harus menunggu hasil dari tim ini terlebih dahulu untuk mengambil langkah-langkah tersebut atau bagaimana sebaiknya? Hasil yang ditunggu adalah hasil menyangkut bagaimana kelanjutan proses hukum Bibit dan Chandra. Itu yang ditunggu. Okay. Tetapi kekeliruan-kekeliruan yang sudah dilakukan, termasuk yang menunjukkan tidak berfungsinya kepolisian dan kejaksaan, sudah bisa diambil tindakannya sekarang. Contohnya, kalau Presiden ingin memenuhi harapan publik, perintahkan kepolisian untuk menangguhkan penahanan Bibit dan Chandra. Apa ruginya? Katanya alasannya kan secara objektif dikenai ancaman di atas 5 tahun.
Kalau begitu kita tanyakan saja ke Bang Denny apakah Iya, sependapat atau tidak gitu Iya, dengan betul. langkah atau usulan yang tadi baru saja disampaikan oleh Bang Denny. Bagaimana Bang Denny? Apakah perlu sampai sejauh itu menonaktifkan Kapolri, menonaktifkan Jaksa Agung? Begini, verifikasi ini tim belum bekerja, ya. Jadi kita belum sampai pada kesimpulan bahwa ada yang pasti salah atau pasti benar. Tim baru dibentuk, kita akan bekerja dalam waktu diberikan 2 minggu, walaupun tentu ada kesempatan kalau memang sangat dibutuhkan bisa diperpanjang. Namun kesimpulan baru ada setelah kita menyelesaikan tugas. Tentu belum bisa dikatakan di awal bahwa kita sudah tahu ini ada yang salah dalam proses sebelumnya atau fakta sebelumnya, atau sudah ada yang benar. Kalau kita sudah tahu ada kesalahan, tim ini tidak akan dibentuk. Jadi memang kerja kita tidak dimulai dengan pasti salah dan pasti benar. Kita akan mengumpulkan dulu selengkap mungkin data dan informasinya. Oke. Bahwasanya tim Silahkan, ini Mas, ya. dibentuk Ada yang mau tentu karena memang dilihat di masyarakat timbul ada masukan aspirasi yang kemudian direspon oleh Presiden, tentu dalam koridor yang masih dimungkinkan agar beliau tidak kemudian masuk ke proses penegakan hukum. Oke. Tadi kalau diminta Presiden memerintahkan Kapolri untuk melakukan penangguhan penahanan, tentu saja kalau bentuknya adalah perintah kepada penangguhan penahanan tidak bisa. Saya kasih argumen yang sederhana. Mahkamah Konstitusi sebenarnya diminta untuk menghentikan kasus ini kepada polisi dan jaksa oleh Chandra dan Bibit. Dalam permohonannya di MK diminta selain agar pasal tentang terdakwa diberhentikan tetap itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, diminta juga agar polisi dan jaksa menghentikan kasus dan sejenisnya termasuk penangguhan penahanan dan seterusnya. MK itu mengatakan tidak bisa, itu bukan kewenangan MK. Bayangkan argumen sederhananya, Mahkamah Konstitusi yang eksekutif, yang legislatif, salah satu lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman kita di samping Mahkamah Agung, itu tidak mau masuk ke dalam proses hukum dan menolak permohonan agar kasus ini di polisi dan jaksa dihentikan. Apalagi Presiden. Jadi, tapi saya memahami aspirasi yang berkembang agar kemudian penangguhan penahanan itu dipertimbangkan. Tentu saja kita akan melihat sebagai tim. Kami belum sampai turun ke lapangan. Kami baru mengumpulkan informasi-informasi awal. Tentu saja barangkali pada saat kita beri kesempatan kepada Mas Ep untuk menanggapi sebelum kita tutup dan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Ada 2 persoalan dalam logika penjelasan Bung Denny yang menurut saya harus dipertanyakan. Yang pertama adalah kalau memang tidak ada masalah, kenapa Presiden membentuk tim independen ini? Tim independen ini kan ada asbabun nuzulnya, ada sebab musabab kenapa dia muncul. Ini bisa diurut dari jauh ke belakang. Ketika kasus ini sebetulnya sudah memerlukan tindakan Presiden yang tidak melanggar koridor hukum, tidak melanggar koridor politik. Yaitu ketika secara personal, perwira tinggi kepolisian hendak melakukan perlawanan dengan menggunakan institusi kepolisian atas beberapa langkah penyidikan yang dilakukan KPK berkaitan dengan kasus Bank Senturi. Pada tingkat itu, Presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Yang dipahami oleh dan Presiden, kepala kepolisian. Dan izinkan saya bicara, saya sudah membiarkan Anda bicara agak lama. Kalau boleh, kalau boleh saya ingin bicara. Kalau boleh saya juga sekarang memotong dulu perbincangan ini di tengah sini. Nanti akan kita lanjutkan sesaat lagi seusai pariwara berikut. Dalam Metro hari ini kita tutup dulu headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya seperti biasa akan kami hadirkan 1 jam dari sekarang. Namun perbincangan ini masih akan kami lanjutkan di Metro hari ini sesaat lagi.
tergesa mengadu kepada Allah. Karena Tuhan tak akan mengubah suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para berdebah, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan. Terima kasih. Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini, dan saat ini kami masih berbincang-bincang mengenai pembentukan tim independen klarifikasi fakta dan proses hukum. Saat ini masih bersama kami CEO Polmark Indonesia, Eb Saifullah Fattah, dan juga sekretaris dari tim independen klarifikasi fakta dan proses hukum, Denny Indrayana. Saya akan ke Mas Eb terlebih dahulu untuk melanjutkan tadi yang Anda katakan. Perdebatannya adalah mengenai sebenarnya pembentukan dari tim ini untuk apa, begitu kurang lebih. Anda mengatakan dengan dibentuknya tim ini berarti kan ada permasalahan dengan lembaga-lembaga yang ada saat ini yang tidak bisa menyelesaikan masalah, begitu kurang lebih seperti itu ya. Karena logika yang lurus mengatakan kalau memang tidak ada proses yang keliru, tidak ada proses yang bermasalah, sehingga membuat kita sampai ke fakta dan proses hukum yang terverifikasi dengan baik, tidak diperlukan tim independen itu. Dan tim independen ini diperlukan karena sebab itu. Terus kemudian yang kedua, saya bukan ahli hukum, tetapi saya warga negara yang membaca undang-undang. Menurut pengetahuan saya, kepala polisi itu setingkat menteri negara, dan menurut Undang-Undang Dasar 45, menteri negara itu pembantu presiden. Sebetulnya bisa saja Anda membandingkannya dengan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan tidak bisa kita menangguhkan dan seterusnya. Betul sekali kalau soal itu. Tetapi jika seorang kepala negara dan kepala pemerintahan memerintahkan kepada bawahannya yang dijamin dengan sangat tegas oleh Undang-Undang Dasar 45 sebagai pembantu beliau, pembantu yang bersangkutan, apa hambatannya? Jadi sebetulnya itulah bedanya mengapa tadi kan Bang Denny mengatakan bahwa MK saja tidak berani untuk masuk wilayah itu, begitu ya. Jadi di sini sebetulnya saya mengkhawatirkan dua hal. Nomor satu, proses politik yang harusnya dilakukan itu kemudian dihindari oleh presiden dengan tameng proses hukum. Nomor satu itu. Kekhawatiran saya yang kedua adalah bola sekarang seolah-olah bola panas ini dilemparkan ke tim independen. Kalau boleh sekarang dan karena itu kemudian presiden bisa beristirahat. Begitu ya. Saya akan sekarang lempar bagaimana tanggapannya. Bagaimana tanggapannya Bang Denny? Bung Eep mengkritisi, saya memahami karena memang kerja tim ini berat, kita anggap sebagai masukan. Tapi izinkan saya memberi sisi hukumnya. Memang mungkin bagi ini masalah teknis hukum yang tidak sederhana, tapi begini. Kalaupun kejaksaan, jaksa agung dan polisi itu dalam rapat-rapat kabinet ikut serta, tetapi fungsi penegakan hukum mereka, Bung Eep bisa baca dalam Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Kepolisian jelas sekali dikatakan bahwa mereka bersih dari intervensi. Jadi fungsinya, proses penegakan hukumnya itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun, oleh pemerintah maupun presiden. Ya, kalau secara administratif presiden misalnya mengganti Kapolri itu iya, tetapi Anda tahan ini, Anda bebaskan itu, Anda jadikan tersangka si fulan, Anda jangan jadikan tersangka terdakwa. Itu dalam Undang-Undang Kejaksaan dengan sangat jelas. Utamanya Undang-Undang Kejaksaan mengatakan penjelasannya, walaupun kejaksaan itu lembaga pemerintah, tidak boleh diintervensi oleh kekuatan apapun termasuk oleh pemerintah. Pemerintah di sini termasuk juga terutama presiden. Jadi memang bacaan undang-undangnya pun bisa dibaca dengan sangat sederhana. Bahwa presiden tidak boleh masuk. Begitu presiden masuk, dia melanggar undang-undang. Begitu dia melanggar undang-undang, dia melanggar Undang-Undang Dasar Sumpah Jabatan. Itu jelas sekali, clear sekali. Kalau dari sisi hukum, izinkan saya menjelaskan kepada Bung Eep. Kalau terkait dengan tadi logika verifikasi berarti salah, pasti ada yang tidak benar, bisa dibaca semacam itu. Namun kita belum sekali lagi sampai ke kesimpulan itu. Yang dipahami dalam keputusan presiden draftnya dikatakan memang ada keresahan masyarakat, ada public distrust terhadap kinerja kepolisian. Itu yang ditangkap. Tetapi apakah proses itu pasti salah atau proses itu pasti benar? Bagaimana mungkin? Kami belum bekerja. Jadi verifikasi ini belum sampai tahap
ada kesimpulan salah dan benar. Verifikasi ini baru pada tahap menangkap keresahan masyarakat itu, dan Presiden sebagai kepala negara mengambil langkah yang masih dalam koridornya, tidak masuk ke dalam proses penegakan hukumnya, tetapi memverifikasi apakah prosesnya, apakah faktanya yang dilakukan oleh kepolisian memang sebagaimana yang diragukan oleh publik. Nah, ini yang sekarang sedang dilakukan. Apakah salah dan benar proses dan fakta itu, kami belum bisa mengatakan. Jadi Tentu hasil ada yang mengatakan ini pasti salah. Bung Denny, Ya. Ada Tetapi ada kita, dua hal. Ya, Bung ya. EF, Mas kita EF, silakan. belum bekerja. Kita Ya. belum bekerja. Bang Denny, sehingga tahan kalau dulu, dari kita beri awal sudah kesempatan kepada Mas mengatakan EF untuk masih menanggapi, silakan. salah, Ya. tentu tidak Sebetulnya benar. keliru kalau mengatakan Anda belum bekerja. Presiden sudah bekerja semenjak tanggal 20 Oktober. Ada dua hal yang ingin saya tanggapi, aspek politik dan aspek hukum. Aspek politiknya, saya khawatir kekeliruan yang terjadi di istana sekarang adalah mereka sedang menggambarkan ketidakpercayaan publik kepada lembaga kejaksaan dan kepolisian. Saya baru saja pulang ikut terlibat di dalam satu demonstrasi yang untuk pertama kali saya menemukan begitu banyak orang dari spektrum yang berbeda sekalipun dengan jumlah terbatas berkumpul di satu tempat di Bundaran HI. Yang saya tangkap dan ingin saya sampaikan lewat media publik ini adalah ketidakpercayaan itu bukan hanya tertuju kepada lembaga kejaksaan dan kepolisian, tetapi juga kepada lembaga kepresidenan sekarang. Saya kira Presiden harus menangkap ini. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang juga teguh, yang juga kuat, yang juga terencana, yang tetap pada koridor, itu harus diambil oleh Presiden. Yang kedua soal hukum. Setuju kalau itu. Soal hukum. Ya. Jadi, Bung Denny, Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Kejaksaan dengan sangat tegas menjelaskan bahwa verifikasi fakta dan proses hukum seperti dalam kasus Bibit dan Chandra ada kewenangannya pada institusi itu. Kalau kemudian Presiden merasa institusi itu bekerja sesuai dengan undang-undang, untuk apalah dibuat sebuah tim independen? Ini logika yang sangat clear menurut saya. Saya memahami. Lalu, Bung Denny, saya memahami apa yang lain. Saya biarkan Anda bicara panjang, tolong beri saya kesempatan. Yang lain menurut saya yang juga penting adalah tadi disampaikan kalau ada yang berbeda bisa saling menanggapi, saya diingatkan begitu. Ya, baik. Yang terakhir menyangkut soal proses hukum. Kepolisian dengan lantang mengatakan karena alasan objektif, karena terancam penahanan di atas 5 tahun, dan alasan subjektif, yaitu kemungkinan melarikan diri, lalu kemudian menghilangkan barang bukti, lalu kemudian ditambah lagi dengan penjelasan tambahan bahwa mempersulit penyidikan dikarenakan sering mengadakan konferensi pers, ditambah lagi dengan kemungkinan untuk mengulang kembali perbuatan, maka semua orang di tengah masyarakat yang diwakili oleh 300.000 lebih Facebooker itu misalnya beranggapan begitu mengada-ngada ketentuan-ketentuan hukum itu disampaikan. Coba kita lihat, kalau orang sering mengadakan jumpa pers, itu bukan indikasi orang mau melarikan diri. Dia menampakkan dirinya di depan publik. Kalau sudah diberhentikan sementara Bibit dan Chandra, sementara kasusnya adalah kasus penyalahgunaan wewenang, mana mungkin dia bisa mengulang perbuatan yang sama, kewenangannya sudah dicabut. Kalau kemudian katanya mau menghilangkan barang bukti, polisi saja sampai hari ini belum menemukan bukti-bukti itu. Gimana bukti yang belum ditemukan bisa dihilangkan? Yeah. Jadi sebetulnya fakta-fakta semacam itu yang sekarang beredar di masyarakat. Anda bisa berbicara sebagai seorang birokrat, seorang pembantu presiden. Anda bisa berbicara sebagai pejabat publik, tetapi harus diingat bahwa kita punya presiden yang sangat pandai. Mungkin juga punya staf khusus yang sangat pandai. Tetapi salah satu kekeliruan yang mungkin muncul dalam konteks itu adalah mereka lupa bahwa publik pun bisa pandai. Oke, baik, kita berhenti di situ dulu. Akan kita minta tanggapannya nanti langsung ke Bang Denny sesaat lagi selesai pariwara. Berikut pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Hari ini akan segera kembali sesaat lagi. Langsung saja saya akan ke Bang Denny Indrayana saat ini untuk menanggapi pernyataan dari Mas EF. Tadi ada sesuatu yang ingin Anda tambahkan atau ingin Anda tanggapi tadi? Ada sesuatu yang menurut Anda mengganjal begitu kurang lebih dari pernyataan Mas EF. Silahkan Bang Denny. Kalau dari sisi politik, komunikasi, tata bahasa, Bung EF ini saya kagumi. Jadi saya menerimanya sebagai masukan, sebagai sokongan dukungan kami untuk bekerja lebih baik.
Dari sisi hukum barangkali kita bisa saling bertukar pikiran. Memang sekarang ini tarikan untuk presiden turun sampai ke proses penegakan hukumnya sangat tinggi, tetapi tentu presiden akan turun tangan dan itu sudah dilakukan dalam banyak kesempatan termasuk dengan pembentukan tim ini. Jadi memang karena kemudian aspirasi publik dalam bentuk Facebook, dalam bentuk pemberitaan media dan segala macam itu memang adalah salah satu yang harus direspon. Beliau juga membaca, beliau juga mendengar. Dan kemudian masukan dari para tokoh juga mengatakan butuh terobosan tidak hanya dengan cara-cara konvensional. Maka pembentukan tim ini dilakukan. Nah, ada problematika penanganan memang yang dilakukan kepolisian, tapi itu dari sisi penanganan, substance-nya masih perlu diperjelas. Misalnya pernyataan cicak dan buaya itu blunder yang sangat tidak perlu dan itu kemudian menjadi salah satu simbolisasi yang secara komunikasi menjadi salah satu kekeliruan yang sangat mendasar yang dilakukan dalam penanganan kasus ini, di samping kecurigaan, benturan kepentingan dan seterusnya. Nah, apakah faktanya dan proses hukumnya sendiri berjalan salah? Itu akan kita lihat. Tentu bagi yang mendukung rekan Chandra dan Bibit, teman saya juga, tentu ada yang mengatakan ada yang salah. Tetapi kami dalam bentuk tim, tentu saja kalau dari awal itu kami bekerja dalam membaca media, memberikan pendapat. Tetapi sebagai tim, ini kita baru mengumpulkan informasi-informasi awal, baru akan bekerja dengan sangat cepat dalam rentang waktu 2 minggu ke depan. Bang Denny, kalau boleh sekarang kita fokus kepada dalam rentang waktu yang sebentar. Izinkan dalam rentang waktu yang sempit 2 minggu itu, Mas Ep dorong kami terus, beri kritik terus, saran terus, dan mudah-mudahan kami bisa hadir dengan hasil yang betul-betul bisa menghadirkan keadilan bagi semua pihak, termasuk bagi siapapun. Bang Denny, kalau boleh saya menambahkan di sini, tadi ada satu usulan juga yang diutarakan oleh Mas Ep, itu adalah agar tim ini dapat bekerja dengan lebih baik ke depannya. Dan ini juga merupakan usulan dari ICW sebenarnya agar menonaktifkan pihak-pihak yang terkait, yaitu Kapolri dan juga Jaksa Agung, karena dikhawatirkan akan mengintimidasi. Itu yang dikatakan oleh ICW, mengintimidasi tim yang sudah dibentuk ini. Tanggapan Anda? Ya, kami disupport penuh oleh Presiden. Kalau betul ada intimidasi, itu berarti juga mengintimidasi yang Presiden. Jadi tentu saja saya tidak yakin itu terjadi. Tapi kalau terjadi, sebagaimana Presiden katakan, kalau benar ada rekayasa dalam penanganan kasus ini, Presiden dengan sangat lugas mengatakan beliau tidak ingin ada pembubaran KPK. Siapapun yang berpikir akan membubarkan KPK berhadapan langsung dengan Presiden. Nah, kalau dalam nanti verifikasi kasus ini yang dilakukan tim, terbukti dengan sangat kuat ada rekayasa melalui rekaman dan segala macamnya, siapapun yang melakukan rekayasa itu akan berhadapan tidak hanya dengan teman-teman yang sekarang melakukan gerakan ini dengan sangat baik, tapi juga berhadapan bahkan dengan orang nomor 1 di negeri ini, dan saya sendiri pun juga tidak mau sama sekali KPK dilemahkan dan dibubarkan. Oke, kalau boleh saya beralih dulu ke Mas F, bagaimana tanggapannya? Anda dalam salah satu artikel Anda mengatakan ada beberapa kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh tim ini. Salah satu diantaranya adalah kewenangan birokrasi, kewenangan politik, dan juga kewenangan hukum. Anda mengatakan kewenangan birokrasi ini adalah tentunya antara lain untuk mengatasi adanya permasalahan ketika harus melakukan verifikasi. Nah, yang diverifikasi ini adalah lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, KPK. Nah, apa sih yang Anda khawatirkan, apa di balik pernyataan tersebut yang Anda sampaikan? Sebetulnya yang dimaksudkan dengan jenis-jenis kewenangan tadi adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi ada kaitan dengan politik, ada kaitan dengan domain atau ranah hukum, ada kaitan dengan ranah birokrasi, ada kaitan langsung dengan ranah publik, karena kita punya presiden yang dipilih langsung. Nah, sekarang begini saja kan ya, supaya kita fokus ke debat ini, menurut saya dari penjelasan yang sudah kita terima dari berbagai pihak, termasuk Bung Denny, maka kita mengerti bahwa tim independen ini dibentuk untuk nanti menegaskan apakah fakta dan proses hukumnya memang sudah memadai untuk menganggap ini kasus pidana yang layak. Begitu Bang Denny? Betul.
Betul. Betul. Jadi, Kalau begitu, nanti kalau ditemukan ternyata, sederhananya begini, kalau ternyata dari verifikasi ini tidak layak Secara menjadi pidana. tersangka, buktinya tidak cukup, tentu saja proses hukumnya harus kemudian dipertimbangkan untuk tidak dilanjutkan. Ya, Tetapi kalau misalnya memang ada, tentu saja pengadilan yang akan menjadi lahan untuk memutuskan salah dan benar. Ya, Mas Jadi F. bayangkanlah bahwa sekarang kita sebagai bangsa sedang menzalimi dua orang, namanya Chandra Marta Hamzah dengan Bibit Samatrianto. Karena berdasarkan penjelasan ini, kepastian bahwa kelayakan pidana atas mereka sudah bisa kita kesimpulkan atau belum saja sedang ditimbang. Dan sekarang melibatkan tim independen. Dan mereka ditahan, sementara kelayakan pidananya sedang diperiksa. Bagaimana mungkin satu negara hukum bekerja dengan cara seperti itu? Kalau ini bukan negara demokratis, oke, saya terima. Setelah pulang dari Metro TV saya ditangkap di penjara tanpa peradilan pun wajar kalau bukan negara demokratis. Tapi ini negara demokratis. Kelayakan pidana atas dua orang itu akan dipastikan oleh tim independen setelah mereka melakukan tugasnya. Dan tentu kita akan sokong mereka lah, minimal dengan doa. Tetapi pada saat itu berlangsung, kepastian belum ada soal kelayakan itu. Dua orang ini ditahan, saudara-saudara. Ditahan mereka ini, Gimana Bang Denny? Sebelum kita tutup perbincangan ini, sebagai warga negara. Jadi menurut logika negara demokratis ini penuh pertanyaan. Ya, bagaimana Kalau Bang menurut Denny? logika negara